Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pencapaian pembangunan Indonesia pasca reformasi. Nah, sebelum kita mulai nih ke materinya, kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Yang pertama ada moderator saya di sini Saudara Isama Sasabila. Nah, di sebelah saya ini ada Ustaz Arya sebagai pemateri. Yang kedua di sini ada Siamina sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Dea Dirin sebagai pemateri yang ketiga. Dan selanjutnya ada Novan sebagai kameramen. Dan juga ada Umi Akila sebagai notulen dan operator. Dan juga ada Nadia Fiza sebagai kameramen dan juga operator. Oke, kita mulai kepada materi yang pertama nih. Ada pengertian sama tujuan. Yang pengertian akan dibacakan oleh Dea Dirin. Silakan. Yang kedua, sebagai peningkatan standar hidup. Nah, yang ketiga, sebagai perluasan pendidikan ekonomis dan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Selanjutnya ada materi yang kedua nih tentang 3 elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang akan dibacakan oleh 3 pemateri. Yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Pertama adalah pembangunan merupakan suatu tahap yang harus dijalani oleh setiap masyarakat atau bangsa. Contohnya, manusia mulai lahir tidak langsung menjadi dewasa, tetapi untuk menjadi dewasa harus melalui tahap pertumbuhan. Begitu pula setiap bangun harus menjalani tahap-tahap perkembangan untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera. Oke, yang kedua ada pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Nah, tindakan aktif harus dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan pendapatan per kapita dalam rangka pendapatan. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintahan, dan segala elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Nah, hal ini dilakukan karena kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Itu suatu perekonomian ya, yang dapat dinyatakan dalam keadaan berkembang itu apabila pendapatan per kapita dalam jangka panjangnya cenderung meningkat. Jadi hal ini tidak berarti bahwa pendapatan per kapita harus mengalami kenaikan terus menerus. Jadi bukan berarti bahwa per kapita ini harus naik terus menerus setiap tahunnya gitu. Tapi pendapatan per kapita ini harus mengalami kenaikan yang seimbang gitu. Misalnya suatu negara terjadi musibah, bencana alam ataupun kekacauan politik, maka mengakibatkan perekonomian negaranya itu mengalami kemunduran. Namun kondisi tersebut hanyalah bersifat sementara. Yang terpenting bagi negara tersebut kegiatan ekonominya secara rata-rata meningkat dari tahun ke tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi ketiga nih. Ada gambaran capaian ekonomi. Nah, di sini ada gambaran capaian ekonomi. Kami mengambil dari pencapaian dan perspektif ekonomi pemerintahan pada masa Baharudin Yusuf Habibie pada tahun 1998 sampai 1999 yang akan dibacakan oleh ketiga pemateri kami. Silakan. Dalam masa 1 tahun di pemerintahan B.J. Habibie,
makro, tetapi juga dalam lingkup mikro. Pengembangan ekonomi kerakyatan yang penekanannya adalah pada usaha kecil, menengah, dan koperasi menjadi salah satu perhatian utama dalam rangka pemberdayaan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat ketahanan ekonomi sosial. Lalu gambaran capaian yang selanjutnya, secara sektoral reformasi dilakukan di bidang pertanian, industri, perdagangan minyak, gas, dan sektor-sektor lain. Dalam rangka meningkatkan daya saing sektoral dan sekaligus menjawab permasalahan pemerataan dan keadilan sosial dalam lingkup pengembangan wilayah, perwujudan keseimbangan keuangan pusat di daerah memungkinkan daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam akan mendapat penerimaan yang lebih besar dan pelaksanaan pembangunan yang lebih terdesentralisasi. Dengan tetap menjaga keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama dengan memperhatikan daerah-daerah yang padat penduduknya dan daerah-daerah yang miskin dengan sumber daya alam. Dalam rangka pembangunan daerah, pengembangan KAPET atau panjangannya yaitu kawasan pengembangan ekonomi terpadu di wilayah Indonesia bagian timur juga didorong perkembangannya. Dalam bidang politik, pluralisme politik dan demokrasi berjalan dengan kecepatan yang tinggi. Perubahan UU politik memungkinkan banyak partai berpartisipasi dalam pemilu yang luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia, dan jurdil, jujur dan adil. Pelepasan tahanan politik membuat kehidupan politik tidak lagi menakutkan. Kebebasan pers yang sangat luas dibandingkan sebelumnya memungkinkan pemerintah tidak lagi dapat berbuat semena-mena karena pers merupakan peran besar dalam kontrol sosial. Menegakkan hak asasi manusia atau HAM menjadi perjuangan bersama antara pemerintah dan masyarakat. Peran militer yang dahulu terkenal dengan dualisme atau abdinya dalam politik juga dikurangi yang memungkinkan militer melakukan reformasi dalam dirinya sendiri. Begitu pula dengan pelaksanaan otonomi daerah dikembangkan untuk mewujudkan bineka tunggal ika. Begitu pula dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dikembangkan untuk mewujudkan bineka. Pada masa pemerintahan Habibie, lebih mempercayai pada sistem bukan orang perorangan. Kita tidak lagi dapat mengharapkan kepemimpinan individu yang karismatik, tetapi pemimpin bangsa yang bertanggung jawab dan mengikuti undang-undang ketentuan HAM yang berlaku. Dalam rangka hubungan internasional dan penegakan HAM, maka pemerintah Indonesia memberikan kesempatan kepada penduduk Timur Timur untuk menentukan nasibnya sendiri. Dua agenda besar yang menjadi perhatian dunia dalam masa reformasi adalah pelaksanaan penentuan pemilu dan penentuan nasib Timur Timur. Dalam agenda ini kuat terkandung unsur demokratisasi, hak asasi manusia, dan kepastian hukum. Konsep perencanaan pembangunan ekonomi yang pertama adalah agar sumber daya untuk pembangunan dapat digunakan dengan efisien dan efektif. Yang kedua, agar tujuan dari pembangunan ekonomi dapat tercapai hingga ke tingkat pertumbuhan mantap atau steady growth, yaitu terus-menerus meningkat. Oke, tadi udah harapannya oleh Dea Adeline. Selanjutnya ke realita yang akan dibacakan oleh Sugiarto. Silakan. Oke. Yang selanjutnya adalah realita. Habibie mampu membawa perekonomian Indonesia lebih baik hanya dengan peningkatan mata uang ekonomi negara Indonesia. Terus, jadinya laju inflasi dan persebaran kebutuhan pokok kembali berjalan dengan baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Pembangunan ekonomi adalah naiknya pendapatan nasional atau pendapatan per kapita diikuti dengan naiknya kesejahteraan masyarakat. Tiga elemen penting yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yaitu yang pertama ada pembangunan sebagai suatu proses. Yang kedua, pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, peningkatan pendapatan per kapita harus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia telah banyak mencapai dalam bidang ekonomi dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia
bukan? Nah, dalam melihat dinyatakan bahwa B.J. Habibie memberikan sumbangan besar dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi berkembangnya pemahaman dan tindakan reformasi. Oke, sekian dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami tutup dan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.